Mitra bisnis, mulai banyak narasi menang satu putaran dalam Pilpres mendatang. Ada komentar tidak mungkin menang satu putaran karena calonnya ada 3 pasangan dan susah mendapatkan 50% plus 1 bagi 1 pasangan. Apa komentar Anda? Mungkinkah satu putaran? Jika tidak mungkin, siapa yang Anda prediksi atau harapkan lolos ke putaran kedua? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau saya berharap yang dapat mensejahterakan masyarakat, saya berharap Pak Ganjar dan Pak Mahfud dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Oh ya, kalau saya berharap satu putaran saja supaya anggarannya bisa dipakai buat pembangunan. Optimis, Jawa Tengah nomor 2. Jalan-jalan di Glodok Pancoran. Emang gue pikirin putaran, bener gak? Kita pikirin putaran kan uang rakyat. Mereka mana tahu sih orangnya duit setelah negeri ini. Ya kita sebagai rakyat ya nggak ikut. Ya gimana putaran kita lihat. Kalau banyak kata orang Malaysia kan mau jalan-jalan pusing-pusing katanya. Gini, mending pilih bangsa, pilih pemimpin yang memang berjiwa Pancasila, tidak pecah belah. Itu aja intinya supaya yang terpilih benar-benar orang yang benar-benar bisa memimpin. Ya nggak seperti itu yang sontoloyo kan kacau. Pertamanya ya saya sih harap nanti terpilih memimpin rakyat hidup bisa lebih sejahtera, itu lebih meningkat, ya nggak? Tidak yang kaya makin kaya, yang susah makin susah, banyak tinggal di bawah kolong jembatan. Itulah sih, terima kasih. Iya, kalau putaran itu bukan kayak main roulette. Roulette iya baru satu putaran. Jadi kalau kita lihat sih kemungkinan 2 putaran. Tapi kita pilihlah pemimpin yang sama mempersatukan Indonesia. Pak Beni tahu Pancasila, sila persatuan Indonesia itu nomor berapa, pilihlah Indonesia. Itu aja pendapat saya. Jadi gini, masalah nanti jangan kasih kendor, gencar terus. Jalur tahun baru kasih kendor. Tahun jangan kasih, kalau bisa 3 putaran, 4 putaran. Rame, lanjutkan, thank you. Kalau mau 3 putaran, 5 putaran selama ada ngobrolin berapa putaran ya. Kemarin kan udah ini ya ngangkatin si Pak Ganjar. Kayaknya sih makin kesini kalau dilihat dari polling makin menurun. Di 02 juga saya yakin tuh ya kalau pengusaha yang mau bisnis nih ya kita nggak mau lama-lama di kondisi wait and see kayak beginilah ya. Kalau mau bisnis ya udahlah satu putaran lah. Mau dipegang oligarki atau siapa kayak yang menggerakkan, kayaknya emang begitu-begitu aja kondisinya. Kalau lu nggak kerja juga ya sama aja kan, kagak ada rezekinya juga. Iya, tadi bilang mau 3 putaran ngabisin duit negara itu ya. Ya udahlah, Pak Prabowo ini kan punya mesin politik dan partai-partai yang lain yang kuat ya. Sekarang sekitar dia 45% kan. Kalau dia dalam sisa 1 bulan lagi mengakselerasi bisa 50+1 tercapai gitu. Dan itu kan lebih enak. Ke pasar beli layangan terbang di atas awan. Maunya sih 1 putaran, tapi semua itu hanya angan-angan. Jadi selama pesertanya lebih dari 2, kemudian yang menang tuh harus 50 plus sekian tuh. Kelihatannya kemungkinan 1 putaran itu berat. Kecuali kalau siapa yang unggul itu menang, nah itu udah selesai 1 putaran. Nah kalau lihat begini, kelihatannya kok menurut saya 2 putaran ya. Ya 1 putaran, 2 putaran nggak masalah. Yang penting jangan ada kecurangan, jangan ada intimidasi gitu. Pokoknya jangan lupa salam 3 jari. Jadi gini, kalau syaratnya 50+1 itu impossible ya mungkin. Karena kan ada 3 paslon ya. Kecuali kalau 100% dibagi 33,3%, nah 40%-nya mungkin bisa itu. Tapi kalau 50+1 itu sulit ya menembus dekade seperti itu gitu loh. Karena fenomenalnya kan mencari jumlah orang yang ingin mencoblos dengan misi yang tersebut, saya kira agak rumit, agak susah lah. Kecuali 2 paslon ya itu langsung kan ketahuan 50+1 siapa gitu loh. Cuma yang jadi masalah sekarang nantinya
tujuannya kan untuk mengurangi jumlah biaya yang ada ini. Dengan investasi dan biaya yang tidak terlalu banyak kan pemerintah bisa menggunakan atau mengalokasikan dana yang seharusnya untuk pilpres tapi bisa dialokasikan ke tempat lain gitu loh. Nah ini saya kira perlu pemikiran. Kalau idealnya itu memang 2 sih, karena 3 paslon, 2 terpilih ini yang akan merebut singgasana RI 1 dan RI 2 pilihan masyarakat Indonesia tentunya. Cuma yang dipilih ya harusnya yang bisa mewakili dan mengakomodasi semua kepentingan rakyat banyak, baik minoritas ataupun mayoritas. Jangan sentimen negatif, saya nggak senang dengan calon pemimpin yang pertama ini sehingga saya harus pilih yang lain, tapi dengan dasar pertimbangan yang wajar. Kalau tidak, ini kan ke depan ekonomi kita akan terpuruk nih, nggak ada incumbent lagi, semuanya menjadi penantang gitu. Sulit untuk menentukan 50% itu sulit, kecuali 2 paslon. Jadi 1 putaran, 2 putaran, 1 putaran, kenapa nggak mungkin? Semua itu tergantung kehendak yang maha kuasa. Tapi saya begini, saya ini kan simpatisan nomor 3. Jadi saya perhatiin dari media mainstream ya, kurang gregetnya kurang. Saya kalau boleh memberikan kompor ini, nomor 3 ini, ayo kurang greget ini masalah logistik apa masalah apa ini? Nomor 2 itu kuat sekali logistiknya, itu dari dana-dana dari pesawat apa sponsorship, ada keseimbangan. Nomor 1 misalnya Surya Paloh ya sponsor, dan kroni-kroninya lah. Kemudian nomor 2, nah ini nih ada si Erick Thohir, ada si Hasyim Joyohadikusumo, ada Luhut Binsar Panjaitan, lumayan banyak. Kemudian nomor 3, nah nomor 3 ini sekali lagi yang saya support ini ya, ada Haritanu. Tapi kalau nggak salah Sandiaga Uno ini juga di situ nih, P3. Jadi entah ini karena mereka ini karena resesi ekonomi sehingga kurang supportnya dalam logistik, atau karena ya memang duit-duit yang dicari dengan halal gitu. Kalau yang nomor 2 mohon maaf ini, bukannya saya menuduh, tapi ya itulah terakhir itu pembelian pesawat walaupun ada yang dibatalkan gitu. Apalagi kalau kita membahas korupsi, sulit lah untuk percaya gitu. Mohon maaf untuk pendukungnya nomor 2. Setelah lewat pemilu itu mungkin nanti ada tema-tema yang berguna bagi Jakarta dan lain-lain. Ya banyak teman-teman yang kasih masukan positif. Nah terhadap tema hari ini, saya lihat kemungkinan 1 putaran bisa saja terjadi. Kenapa? Karena dasar perhitungannya begini. Simpatisan nomor 3 kalau melihat hasil survei, kalau ternyata simpatisan atau paslon nomor 1 ternyata melampaui nomor 3, mungkin mereka akan lepas yang nomor 3, dia akan pindah ke nomor 2 daripada vote dia itu sia-sia. Bisa terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat paslon nomor 2, pasti tim dia akan ngeber habis karena posisi mereka sekarang udah 40-an. Apalagi berita terbaru itu di Jawa Timur itu Ibu Khofifah sudah masuk. Mungkin sebentar lagi di Jawa Barat RK akan masuk ke Jurkam. Kalau itu terjadi, perhitungan di atas kertas 50+1 mungkin akan diterima oleh paslon nomor 2. Lantas paslon nomor 3 juga akan berhitung. Kalau ternyata Pak Ganjar nggak bisa mengakselerasi sehingga paslon nomor 1 hasil survei melewati dia, saya kira pendukung Pak Ganjar itu akan pindahkan langsung ke nomor 2. Selesai putaran 1. Mungkin saja terjadi gitu. Kecuali paslon nomor 3 ternyata naik survei, dia langsung udah melewati Pak Anies. Itu mungkin akan masuk putaran kedua, biar 2 dan 3 yang fight. Ini kira-kira menurut kalkulasi saya akan terjadi seperti ini, kira-kira 2 minggu, 3 minggu ke depan. Karena banyak sekali teman-teman yang tadinya simpatisan Pak Ganjar udah mulai berpikir, apakah vote kita akan sia-sia sampai ternyata Pak Ganjar kalah dengan Pak Anies. Lebih baik kita tuntasin aja ke nomor 2, udah selesai. Pengusaha juga nggak usah 2 kali putaran.
waktu kita nggak terbuang banyak, kita bisa berusaha, bisa bekerja untuk semakin semakin baik. Nah, itu kira-kira ya ada beberapa teman-teman punya analisa. Terus kita akan lihatlah. Tapi saya pikir timnya Pak Prabowo akan mati-matian. Mereka pasti berusaha jangan terjadi blunder lagi. Mereka akan ngeber habis itu. Sebaliknya timnya Pak Anies juga pasti mati-matian dengan berbagai cara. Bisa bikin Pak Prabowo emosi ini. Tetapi saya bersyukur inilah politik ya. Nggak ada yang bikin panas sampai terbakar, yang memecah belah, nggak ada. Biar kita memilih aja. Kalau ada mau hukum korupsi ditegakkan, mungkin Anda bertahan nomor 3. Kalau untuk menang satu putaran sih saya rasa berat. Kalau kayak orang kayak kita nih yang dengerin radio Fast FM begini, biasanya orang-orang yang saya perhatiin pasti naik mobil. Jadi kalau istilahnya nih, kalau kayak saya bilang yang naik mobil, itu istilahnya menengah, ya istilahnya menengah ke atas, ya istilahnya itu jumlahnya paling 10%. 10%. Nah, tapi 10% ini menguasai mungkin sampai 70% kekayaan Indonesia. Apalagi yang 1%. 1% ini menguasai 50%. Seluruh dunia juga seperti itu. Jadi 1% orang dunia ini menguasai 50% kekayaan dunia. 10% ini menguasai 70% kekayaan dunia. Nah, saya sih di daerah Tangerang, jadi saya bilang begini, kalau mereka, Jawa Barat mereka menang mutlak, kenapa? Masyarakat yang akar rumput paling dasar itu, saya pilih yang penting ada duitnya, saya colok yang ada duitnya, masalahnya. Tapi kalau yang di Jawa-Jawa, biarpun misalnya UMR cuma sejutaan, mereka cukup, karena biaya hidup di sana murah, seperti kita, gitu. Jadi ya satu putaran itu tetap berat, kenapa? Jadi dia menang mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah saya rasa enggak, hanya kemarin Jokowi datangin ke Jawa Tengah, jadi dia ngomong, ibu-ibu maaf ya, harga beras mahal, gara-gara angka kelahiran kita 4 juta, itu juga udah salah. Nanti rep kita cuma 2,12, Amerika 1,7, nah kayak begitu. Saya bandingin sama India, ya istilahnya ya harga beras itu kita nggak masuk akal lah. Saya cuma butuh istilahnya 2 juta hektar, dengan asumsi 1 hektar itu menghasilkan 6 ton, itu cukup untuk 334 juta rakyat Indonesia. Nah, padahal kan anak kecil mungkin lebih dikit. Nah, itu cuma 1/90 luas wilayah Indonesia kok. Jadi kalau Prabowo mau menang satu putaran, saya mau gampang ngomong gini aja. Saya punya tanah, istilahnya punya tanah di Kalimantan, kan udah ketahuan 220.000 hektar. Pak Hasim punya tanah 265.000 hektar. Ya bilang aja, ini kalau saya jadi presiden, ya istilahnya saya patriot, saya mencintai negara ini. Tanah saya semua buat rakyat, buat negara, tapi dengan syarat itu harus ditanam padi. Tuh, saya juga milih dia kalau kayak begitu. Dia berani cubit diri dia berani bertobat, ya kenapa saya enggak gitu. Padahal kan itu harta dia mungkin yang paling besar atau gimana. Ya daripada dia nungguin istilahnya dapat, ya udahlah gue jual ke IKN cuma 100.000 hektar. Ya istilahnya gue masih ada 220.000 hektar. Sekarang kan harganya melambung. 100.000 hektar kalau kali 100.000 aja, itu udah 100 triliun, Pak. Nah, kalau kali 500.000 berapa? 500 triliun, bayangin udah 30 miliar dolar. Ya, masalahnya Indonesia tinggal lihatlah, orang paling kaya di Indonesia, udah begitu aja. Saya bilang, Pak Jokowi itu kemarin dia bilang, ya istilahnya dibilang paling kaya, itu nggak mewakili, kenapa? Sahamnya yang dijual nggak sampai 1%, dia udah lempar 10%, dia lempar 20%, saham itu bakal turun. Nah, seperti itulah. Yang paling butuh itu, ya istilahnya beras sama sekolah. Iya, kalau menurut saya sih memang kayaknya kalau satu putaran berat ya. Tapi saya berharap paling tidak nomor 1 jangan masuk deh. Ya nomor yang masuk nomor 2 sama nomor 3 deh untuk 2 putaran. Karena kalau masuk nomor 1, apalagi kalau dia menang, ini termasuk partai-partai yang mendukung ekstrim. 1. Kedua, calon presidennya juga orang-orang yang cuma bisa ngomong, kagak bisa kerja, cuma jago narasi doang. Terbukti mimpin Jakarta nggak becus. Terima kasih. Pertama-tama ya, saya pinginnya mudah-mudahan ini ya, pemilu ini damai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga tetap damai. Seperti Bapak bilang nomor 1 itu nggak boleh, kalau ini banget pesimis banget gitu ya. Ada kok berhasil nih Jakarta cuma nomor 1 itu, nggak usah terpengaruh dengan ya itu sih hak beliau itu, cuma jangan terus tonjokkan begitulah. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau saya sih kalau disuruh pilih pasti saya lebih senang Pak Ganjar Pranowo jadi presiden, tapi nggak tahu siapa yang menang nanti.
Cuman kalau memang secara logika, kan kata Pak Wandi tadi yang di sensus itu cuma 1.250 orang ya. Itu nggak mungkin lah mewakili jutaan rakyat Indonesia. Kalau menurut saya nih, itu sih nggak mungkin satu putaran. Malah kalau satu putaran saya takutnya nih, itu jadi kacau nantinya. Mendingan 2 putaran aja. Tapi pilihlah yang terbaik lah di antara 3. Ya, supaya Indonesia bisa maju. Dan yang paling penting Pancasila dijaga itu. Ya menurut saya inilah kelemahan sistem di Indonesia ya. Dibilangnya mau menghemat biaya, tapi keberatan dengan 3 putaran. Terus kalau misalkan nggak 3 putaran, ya demokrasi kita jadi tercederai. Menurut saya itulah kelemahan Indonesia. Kalau mau membetulkan sesuatu itu jangan di ujungnya, tapi di pangkalnya. Ketika sudah mau mengeluhkan biaya sangat mahal, apalagi sampai dari mulai KPU, percetakan surat-surat hingga anggota-anggota KPU sampai hingga tingkat kecamatan, kelurahan, pengawas KPU, penulis panelis gitu, meja-meja sampai atribut yang sangat banyak sekali itu harus dicetak dan diedarkan dan didistribusikan. Itu makan biaya sangat besar sekali sampai triliunan menurut saya ya. Kalau memang mau menghemat biaya uang rakyat itu gampang sekali sebenarnya menurut saya. Benerin aja di pangkalnya. Naikkan saja parlemen threshold-nya yang saat ini 20%, naikkan aja jadi 26%. 26% udah pasti akan mengerucut jadi 2 paslon saja. Karena kalau 26% itu jadinya 52%. Jadi otomatis yang partai-partai satu ideologi, satu pemahaman, satu visi dan misi itu akan menggabungkan suara mereka ke satu calon atau satu cawapres atau cawapres gitu aja menurut saya Bu Mary. Jadi jangan udah terlanjur nggak dibenerin di pangkalnya, tapi ujungnya baru berkeluh kesah dengan biaya dan lain-lain gitu aja. Terima kasih. Putaran selalu mungkin. Kemungkinan terbesar hanya pada si gemoy. Nah itu sesuai survei. Kebanyakan survei bilang gemoy juga 40%, 45% ke atas. Sehingga mungkin. Kalau yang nomor 1 dan nomor 3 itu salah satu pasti akan terbuang. Saya sih berharap 1 putaran saja. Buat apa buang-buang duit? Persatuan Indonesia terjaga. Amin. Ini saya rasa nggak bisa 1 putaran. Penelitian survei itu orang nggak ada yang dapat 50%. Itu 50 per 1. Ini paling 39, 40. Bikin cara aja punya iklan banyak di mana-mana. Itu nggak bisa sampai 45% tuh sampai. Cuman paling 40%. Jadi nggak mungkin lah. Kalau saya prediksi sih nggak mungkin. Ini. Dan sekarang ini Ganjar ini sedang bergerilya. Dia bergerilya kemana-mana. Jadi dia nggak mengandalkan survei. Survei kan hanya 1.250 orang. Ini dia di grassroots, di akar rumput. Jadi saya bisa nih kebalik nih Prabowo nih. Karena Prabowo udah tua, udah 72 tahun. Gibran masih anak-anak. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara ini? Negara ini negara besar, hanya sekecil wali kota. Jadi kurang piknik ya. Udah mati pengetahuannya masih kurang, masih rendah. Jadi saya pikir risikonya besar kalau kita kasih ke Ganjar, ke Prabowo sama Gibran. Itu aja. Ya, kalau kata orang matematik sih, saya kemungkinan ya pasti ada. Bisa aja 1 putaran, bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Cuma probability-nya berapa besar, nah itu yang kita nggak tahu. Kalau saya disuruh bertaruh sih, saya juga bertaruh, nah saya sih nggak bisa 1 putaran, pasti 2 putaran. Cuma yang paling menarik adalah seperti pemilu yang sebelumnya yang kontestan hanya 3. Kalau yang maju hanya 2, berarti suara yang satunya lagi itu akan beralih ke siapa? Nah, jadi di sini kalau saya boleh berandai-andai,
yang maju adalah paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 kemungkinan. Sehingga mendukung paslon nomor 1 kemungkinan besar akan mengalihkan suara ke paslon nomor 3 karena mereka kelihatannya sudah ada. Ya memang di mana-mana juga ujung-ujungnya semua bagi-bagi lah ya. Jadi mereka sudah mulai paslon nomor 1 dan 3 sudah mulai bermain mata, ketua partai sudah bermain mata. Jadi semua kemungkinan itu ada. Jadi intinya yang paling menarik adalah kalau sampai 2 putaran, suara paslon pendukung yang kalah itu akan beralih ke paslon yang mana. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Ya ini tergantung kondisinya. Dulu juga cuma 3 partai Golkar bisa sampai 70%. Itu tergantung masyarakat mencermatinya gitu. Nah sekarang kan masalah Prabowo Gibran di MK sudah selesai. Tinggal masyarakat menilai untuk nanti. Ya kan. Saya mau buat pantun sedikit nih. Beli sawo di emperan. Prabowo Gibran 1 putaran. Alasannya Prabowo itu kan seorang patriot. Dia demi Indonesia maju, maka mengalah menjadi menhan pada rivalnya. Terus yang kedua, sudah berbuat banyak untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, membangun universitas pertahanan dengan beasiswa, politeknik dan lain-lain. Yang keempat, mengabdikan masa tua untuk bangsa Indonesia. Melanjutkan yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Jokowi. Semoga semua bisa berhasil menjadi Indonesia maju. Kalau satu pasangan bisa menang dengan 38% aja itu udah hebat banget menurut saya. Jadi menurut saya akan 2 putaran gitu kan. Nah kalau harapannya siapa, jujur saya belum punya karena masih swing voter. Tapi kalau menurut saya sih pasti nomor 2 akan menang dulu ya di putaran 1. Tinggal nanti pasangan nomor 1 dan 3 ini yang akan bisa bergabung. Jadi bahaya mereka kayak sudah sangat pro gitu ya. Jadi kemungkinan sih pasangan nomor 2 dengan nomor 1 yang akan bertarung di putaran kedua gitu. Terima kasih. Kalau komentar dari saya sih kayaknya emang bener untuk 1 putaran itu agak sulit kayaknya. Cuman kalau kita lihat dari segi kedekatan paslon 1-3, ya itu mungkin koalisinya dia berdua nanti. Tapi saya yakin untuk putaran pertamanya yang masuk ke putaran 2 nanti 2 sama 1. Ya mudah-mudahan aja berjalan dengan baik, apa yang kita harapkan menjadi demokrasi gitu Pak ya. Kalau saya sebagai masyarakat sih berharap ini 2 putaran, kalau perlu 6 putaran gitu. 1 kali putaran, itu sih cita-citanya tim sukses Pak. Citanya capres yang merasa menang, padahal saat ini baik secara statistik maupun secara kualitatif memang seperti yang kalau spread ya 33% ya. Tapi kalau nggak spread untuk mendapatkan 51% itu sulit sekali karena masing-masing capres ini kan punya prestasi, punya aib juga masa lalu gitu. Iya. Nah, jadi artinya perspektif aib yang dianggap masyarakat. Buat kita rakyat pun, ayo distribusikan suara gitu. Jangan semuanya ke yang calon pemenang. Kita tahu dia akan calon pemenang. Untuk putaran pertama ini jangan pilih dia. Ya 2 putaran. Bulan Februari kita pemilu dan nanti bulan 5 atau bulan berapa pemilu, kan makin lama, makin banyak APBN itu untuk bansos, untuk mengambil hati rakyat. Kebijakan populer makin banyak. Kenaikan harga listrik ditunda dulu, kenaikan PPN dan sebagainya ditunda dulu karena menjaga stabilitas sosial politik pertahanan keamanan kan. Tapi kalau udah bulan 2 nanti 1 putaran, ya bulan 3-nya bisa jadi harga-harga regulated price pemerintah ini naik deh, bodo amat gitu kan, udah ada juga pemerintah baru yang tangani. Jadi semakin lama pemilu ini berlarut-larut, yang diuntungkan itu rakyat, karena para elit itu akan berlomba-lomba mengambil hati rakyat. Dan ekonomi UKM seperti printing, jasa radio, jasa billboard itu makin lama Pak, uangnya menggeluntur untuk masyarakat. Terima kasih. Berharap Tuhan mengizinkan
rakyat ini diberi 1 putaran saja, karena 1 putaran, 2 putaran itu menghamburkan uang hanya demi untuk partai politik meraih kekuasaan. Lalu kalau ngomong UMKM mendapatkan benefit, I'm so sorry to say, yang jelas UMKM kali ini mendapatkan hanya 10-20% saja dari omset penjualan atau pembuatan alat-alat peraga, dan itu dikatakan oleh Menteri UMKM-nya dan juga oleh asosiasi UMKM-nya sendiri yang melakukan doing business itu. Yang ketiga, yang saya takutkan adalah nanti detik-detik terakhir ada partai yang kalut, di mana bukan saja calonnya yang diletakkan duduk di belakang, tapi sudah ada konglomerat yang mendampingi malah nggak diajak untuk jabat tangan, bahkan dicuekin. Terus ini bukan lelucon tapi fakta. Lagi ngakunya partai ideologis, partai nasionalis, partai Pancasilais melamar bekerja sama dengan partai ataupun calon yang terkenal menggunakan politik agama yang anti dengan Pancasila. Kami pelaku usaha tentunya berharap 1 putaran saja. 1, selain tidak memboroskan biaya untuk pelaksanaan putaran-putaran yang tadi dibicarakan bahkan sampai 5-6 kali putaran ya. Itu hanya kepentingan pribadi saja mungkin. Tapi kalau untuk secara keseluruhan kita ingin 1 putaran sehingga lebih firm pemerintahnya, pembantu-pembantunya juga bisa di restruktur kembali ya, kemudian kementerian lembaga refresh kembali, ada kemajuan untuk Indonesia maju ya, lebih cepat, lebih baik. Kita pelaku usaha mendapat kepastian untuk berusaha dan tentunya harapan kemudahan berusaha. Ya, menurut saya sih kalau harapan saya 1 kali putaran. Karena ini opini, harapannya nomor 1. Kalau 2 putaran nih yang lolos 1 dan 2. Artinya nomor 3 merapat ke nomor 1. Pikir kayaknya 1 putaran ya. Analogi saya kayak kemarin kan udah mulai main kroyok-kroyokan tuh. 2024 besok 1 putaran lagi, apalagi ya dari partainya juga konsolidasinya pemilik kursi terbanyak kan PDI sama Golkar, yang lainnya kan cuma receh. Ya apa kata mereka lah. Saya sih mengharapkan 1 putaran itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan untuk seluruh bangsa Indonesia. Semuanya selesai, dia ada carut marut. Ya kalau 1 putaran atau 2 putaran nggak terlalu masalah ya. Jangan ada drama aja nanti yang kalah protes atau komplain ada yang curang lah atau apa, itu yang bikin jadi nggak kondusif suasananya ya. Kalau soal siapa pemenangnya ya, walaupun 1 putaran atau 2 putaran sejarahnya nggak ada sih ya petahana yang kalah ya. Biasanya petahana itu menang. Jadi mau 1 putaran atau 2 putaran, saya sih perkiraannya petahana tetap menang ya. Walaupun sekarang Jokowi udah nggak bisa menjabat ketiga kali, tapi tahulah petahana maksudnya siapa. Emang di daerah kita sendiri apa sih pemilu yang tidak bisa diatur? Kemungkinannya seperti itu. Semuanya bisa diatur. Mau jadi nomor 1, 2, 3 dari kepala pusat, bawah, eksekutif, legislatif, yudikatif, kemungkinan semuanya bisa diatur. Yang bermain kan yang di belakang layar, sudah di planning skenario kemungkinan itu. Dan duit itu bermain juga. Tinggi-tinggian sampai punya duit, wah dia bisa jadi nomor 1, 2 misalnya begitu misalnya. Atau skenario, wah dia bisa jadi nomor 1, nomor 2 misalnya seperti itu. Ada nggak yang jujur pertanyaannya? Ya sih, cuma sedikit banget dari dulu sampai sekarang. Jadi itu dikuasai yang curang-curang kemungkinan seperti itu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Begini, siapapun pilihannya, seluruh saudara-saudara saya, kalau bisa kita sepakat
janganlah mimpi IKN, Indonesia Emas, terutama IKN. Janganlah IKN itu dimangkrakkan, digagalkan. Itu dulu supaya kita mengerucut, sepakat. Yang punya visi misi melanjutkan IKN. Sayang sekali kalau IKN itu investor lokal aja sudah banyak yang ke situ. Kalau ada dari 3 ini kan yang mana yang mau melanjutkan IKN? Itu dulu Pak. Daripada kita saling beradu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihatlah bagaimana pemimpin yang melakukan politik identitas selama ini. Itu loh, tidak pernah terjadi di Indonesia loh. Sekalipun Prabowo kita katakan 97-98, walaupun dia karena sebagai panglima tegak lurus kepada presiden saat itu, Soeharto, dia tidak bisa bikin apa-apa dan dia harus bertanggung jawab. Tapi itu bukan politik identitas, bukan. Itu tidak ada rencana untuk mensyariahkan Indonesia. Itu jelas. Jadi kita jangan terbuai dengan kata-kata manis, segala macam-macam manis, sedangkan di depan mereka udah terbuka. IKN dibatalkan. Wah, luar biasa. Kita sedih. Itu saja. Mau 1 putaran, 2 putaran, saudara-saudara saya, semoga kita satu barisan. Kita lanjutkan IKN. Itu aja. Terima kasih. Ini mau opini, jangan sampai Indonesia terpecah belah gara-gara politik identitas gitu. Kalau saya sih 01 dicoret, tinggal 02, 03 Pak. Masih Pak. Ya kalau menurut saya yang Bapak sebelumnya, yang 2 sebelumnya tadi ya setuju sih, identitas itu ya saya langsung to the point aja lah. Anies itu kan ketahuan gitu identitasnya, ya kan, pencermatan citraan sekali gitu loh kan, intinya apapun dilakukan untuk bisa menang gitu loh kan. Yang dulu katanya jejak rekam digitalnya begitu banyak bertebaran tapi masih pede gitu loh. Ya, nah itu ya nomor 1 itu coret aja lah, buat apa dipilih, ya kan. Terus masalah kayak IKN segala macam, ini udah jelas-jelas bahwa Indonesia itu dulu zaman dulu udah dibilang tidak bisa untuk sebagai ibu kota gitu loh. Kita mau cari tempat yang lebih luas, lebih memadai supaya negara kita juga lebih maju gitu kan. Kenapa harus diubah gitu loh? Apa karena mau programnya mau beda sendiri? Ya kalau menurut saya sih namanya pemimpin, program bagus dilanjutkan, program yang nggak bagus disingkirkan gitu loh. Di perusahaan juga sama kok, program bagus dilanjutkan, yang nggak bagus singkirkan gitu kan. Menambah program baru yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan gitu loh. Jangan bikin model sendiri, judul-judulnya ujuk-ujuknya nggak jelas, habis anggaran, udah ketahuan lah. Ya makanya saya bilang, ya kalau dibilang 1 putaran, kenapa enggak sih? Ya kan, survei itu kan sudah membuktikan. Ya tinggal memang ada 3 calon. Ya lama-lama kalau memang orang udah jelas visi misinya, ketahuan program-programnya seperti apa kerjanya, bisa bergeser dari pendukung 1 ke 2 atau pendukung 3 ke 1 2 juga, atau bisa berubah seperti itu. Semua bisa gitu loh. Yang penting ya nomor 1 itu hati-hatilah, kalau saya bilang. Terima kasih. Tahu Pancasila kan, sila ketiga apa? Jadi kita harus ingat nomor 1 Indonesia. Jadi jangan lupa kita harus mempersatukan Indonesia sesuai dengan nomor 3 itu Pak. Kalau kita mau ribut-ribut tinggal ada habisnya, sama juga Pak. Nggak sampai diurus. Yang pertama yang saya mau omong gini, penting ideologi Pancasila itu jangan sampai diubah ya. Jangan pilih calon presiden ataupun partai politik yang punya keinginan mengubah Pancasila, itu terutama nomor 1 itu dah. Terus yang kedua, kalau masalah 2 atau 1 putaran sih, kalau memang bagusan 1 putaran itu lebih efisien. Tapi kalau dilihat sejarah Pilkada DKI kan itu juga 3 pasang ya. Itu kan kayaknya nggak bisa ya. Karena kan mesti 50% plus 1. Kayaknya impossible sih, bukannya nggak mungkin. Tapi kalau struktur politiknya sama seperti Pilkada DKI, suka atau nggak suka harus 2 putaran. Kalau menurut saya ya. Tapi yang paling penting tuh kita kalau pilih presiden juga jangan sampai salah pilih Bu ya. Pilihlah yang paling terbaik daripada yang terjelek istilahnya ya. Kan manusia ada plus minusnya ya. Gak mungkin ada yang perfect. Tapi jangan sampai rakyat Indonesia salah memilih. Karena bisa bahaya, nanti Indonesia bisa pecah belah dan bisa hancur Bu ke depannya. Karena saya lihat ada potensi-potensi belakangan ini disintegrasi bangsa itu sangat kuat ya. Toleransi itu yang paling bahaya. Dibanding masalah 1 atau 2 putaran itu nggak masalah. Asal jangan salah pilih presiden dan jangan salah pilih partai politik yang intoleran. Makasih. Kalau menurut prediksi saya lah, narasinya kalau 1 putaran ya nggak mungkin ya. Karena kue bolu ini 1 loyang udah bagi 3.
mana mungkin bisa condong kemana gitu loh. Satu gitu. Keduanya, kalau menurut saya kalau misalnya yang maju ke putaran kedua misalnya ke nomor 2 dengan nomor 1 itu kan maksudnya masuk ke putaran kedua ya. So ya yang pasti tuh pasti nomor 3 pasti pihak ke nomor 1 menurut saya. Kalian dah bisa aja dia begitu kan, namanya kan politik kan, bisa aja bisa terjadi yang hal demikian kan. Misalnya tadi dia nggak suka, bisa suka gitu. Ya bisa tadi dia suka, bisa kesel, bisa aja dong. Ya biarin dah, biar sekalian dah nomor 2 anaknya nggak jadi. Mungkin itu ya, bisa terjadi. Terima kasih. Ini kalau maunya Gibran sama Ibu Megawati maunya 1 putaran. Tapi kemungkinan besar itu nggak bisa 1 putaran. Menurut saya nih yang paling penting itu pemerintah itu harus jujur, harus adil, nggak boleh curang. Karena resikonya walaupun nanti Prabowo menang sama Gibran, setelah pemilu itu mahasiswa pada demo. Koja terulang peristiwa 98, udah naik diturunkan secara paksa. Makanya harus sesama Pak Presiden itu harus jujur. Boleh memihak tapi jangan terlalu nyata di muka publik itu, harus jujur. Makasih. Kalau memang 1 putaran, takutnya nih ada itu tuh angka-angka siluman gitu. Tapi kalau 1 sama 3 ya itu juga kalau damai sejahtera itu mungkin nggak ada siluman ya. Tapi kalau misalnya mau maksain juga, takutnya tuh dicurigain aja gitu. Jadi bukan kata nuduh, dicurigain lagi, takutnya lagi-lagi ordal. Takutnya ada angka-angka siluman lah. Ya, saya setuju ya. Ini kita khawatir ntar habis pemilu ini siapapun yang menang pasti bakal ada yang protes. Jadi maksud saya kalau misalnya mahasiswa mau demo itu ya jangan pas sudah ada hasil gitu loh. Turut serta mengawasi pas pemilihan. Jangan mahasiswa aja, semuanya lah dari masyarakat segala yang bisa ngawasi gitu loh. Jadi kita itu negara jangan istilahnya terulang kembali, udah sebelumnya begitu ribut lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya udah semuanya awasi, udah pasti ada kecurangan lah ya. Tapi kalau misalnya udah diselesaikan, udah diterima gitu loh. Jangan istilahnya ribut-ribut terus buat apa sih? Nggak ada manfaatnya juga gitu loh. Oke, makasih. Iya, saya cuma mau setuju lah dengan yang lain-lain ya. Ini pemilu kan sebenarnya cuma pesta demokrasi aja. Intinya siapapun yang terpilih pasti ada yang baik, ada sisi baik, ada sisi jelek. Intinya semuanya maunya Indonesia maju. Cuman terus terang saya agak sedihnya segala cara dipakai. Yang paslon 3 nuduh paslon 2 segala cara dipakai. Sekarang paslon 3 demi kemenangan juga gandeng paslon 1. Yang dulu dibilang intoleran lah, pakai agama lah, pakai segala macem lah, yang dukungnya semua radikal lah, dihujat-hujat, sekarang dirangkul demi ngelawan paslon 2. Jadi ujung-ujungnya 1, 2, 3 sama aja. Belum menang aja udah nunjukin cara-caranya yang sama, tapi nuduh orang juga. Jadi kita ngapain yang di bawah nih berantem? Udah terima aja, yang menang siapa. Kalau bisa 1 putaran, alhamdulillah jauh lebih bagus. Ongkosnya murah, uangnya bisa dipakai buat rakyat juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.